Halo adik-adik semua, kembali lagi di Sekolah Minggu Online di KJ Sabda Mulia. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita pasti ya. Hari ini kita mau muji dan muliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Bolehkan kami bangun dengan keadaan sehat, tidak ada suatu kurang apapun. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, masih semangat muji Tuhan adik-adik? Semangat ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita memujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kita punya Yesus yang jadi pokok dasar kita, dan caranya kita harus menaati firman-Nya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mbak Uni. Shalom teman-teman. Baik, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan, dan untuk tema kita hari ini adalah bertumbuh dalam anugerah. Mari sebelum kita melanjutkan diskusi kita tentang firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kembali memberi kami kesempatan untuk bisa sekolah minggu online. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Tuhan yang berikan kami hati yang lembut untuk kami mau menerima firman Tuhan dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman boleh menyiapkan Alkitabnya dulu. Nah, hari ini kita akan membaca dari Markus 4. Nah,
Injil Markus ya. Markus 4 ayat 26 sampai ayatnya yang ke 34. Nah, kalau di Alkitabnya teman-teman, di situ ada 2 topik ya, ada 2 judul. Nah, silakan disiapkan dulu Alkitabnya atau boleh menyimak dari slide yang sudah ada di PowerPoint ini ya, di video ini. Baik, saya akan bacakan buat teman-teman di rumah menyimak ya dari Alkitabnya masing-masing. Markus pasal 4 ayat 26 itu diberi judul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara terperinci. Nah, teman-teman, dari bagian ini kita melihat bahwa bagian ini adalah salah satu bagian kecil di mana waktu itu Tuhan Yesus mengajar ya. Tuhan Yesus mengajar ada banyak cara, salah satunya yang kita baca ini tadi adalah melalui perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kemudian yang kedua juga kita baca tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, mari kita simak lebih lanjut apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Apa yang kita bisa pelajari? Nah, teman-teman, yang pertama bisa dilihat di bagian ini, bijinya itu kecil sekali ya. Tumbuhan sesawi ini secara umum dianggap atau dalam nama latinnya itu Brassica nigra atau bahasa Inggrisnya black mustard. Nah, jadi biji sesawi di sini itu berbeda ya dengan tanaman sawi atau sayuran yang dikenal di Indonesia. Jadi beda dengan sawi yang biasanya kita makan sehari-hari, mungkin di rumah dimasak tumis atau tumis sawi, sawi, atau mungkin buat campuran bakso mie ayam. Ada yang suka bakso mie ayam? Nah, sawi di sini, sesawi yang ada di Alkitab ini berbeda dengan tanaman sawi yang kita kenal di Indonesia. Kenapa? Karena tanaman sawi ini merupakan tumbuhan keras yang besar. Nah, mari kita lihat lagi. Apa yang kita bisa pelajari? Jadi bijinya itu sangat kecil ya. Kalian bisa lihat ini perbandingannya kalau dengan satu jari kecil sekali di gambarnya ini ya, bijinya kecil sekali. Nah, bahkan dikatakan sebagai benih yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi ini. Panjangnya hanya 1 mm. Nah, teman-teman, 1 mm itu kecil sekali ya. Jadi bukan biji yang besar seperti misalnya kita makan mangga. Nah, kalau mangga itu kan di tengah ada bijinya besar. Kemudian mungkin kita makan rambutan. Nah, itu rambutan lebih kecil daripada mangga bijinya. Tapi tetap aja kalau dibandingkan dengan biji sawi ini lebih besar biji rambutan ya. Jadi hanya 1 mm. Nanti teman-teman bisa cek di penggaris, ambil penggaris. Nah, ada tulisan 1, 2, 3 itu kan 1 cm. Kalau 1 mm berarti yang jarak yang paling kecil. Nah, itu 1 mm. Kecil sekali ya. Tetapi apa yang menarik? Nah, ini. Tapi biji sesawi yang kecil tadi, yang hanya 1 mm tadi, kalau sudah tumbuh, batangnya bisa sebesar tangan, dan tingginya itu bisa melebihi tinggi manusia, bahkan bisa sampai 3 meter, teman-teman. Nah, rata-rata tinggi badan kita itu kan mungkin antara 130-150-an ya kalau misalnya teman-teman mengukur tinggi badan, nanti coba dicek di rumah.
Nah, sekarang sekolah online di rumah itu tinggi badannya sudah berapa? Pasti sudah bertumbuh teman-teman ya, tambah tinggi. Nah, biasanya mungkin papa mama itu mungkin sekitar ada yang 150, 160, 80 gitu. Nah, kalau ini berarti kalau teman-teman lihat ada orang yang tingginya 150, berarti 2 kalinya. Nah, 3 meter. Berarti tinggi sekali, besar sekali ya. Sehingga burung itu juga bisa bersarang di situ. Karena pohonnya itu jadi besar, batangnya jadi besar, juga bisa meninggi. Nah, beda ya dengan tumbuhan sayur-sayuran yang ada di Indonesia itu kan biasanya kecil-kecil. Nah, kalau ini bisa jadi pohon. Jadi dari yang tadi 1 mm bahkan bisa menjadi 3.000 mm. 3.000 mm itu kan kalau 3 meter dijadikan milimeter. Nah, ini kita belajar matematika ya. 3 meter jadi milimeter itu kan jadi 3.000 mm. Nah, perubahannya 3.000 kali lipat, teman-teman. Bisa bayangkan ya, ini dibandingkan di gambar ini teman bisa amati, kecil satu jari aja nggak ada, kecil sekali, tapi kemudian bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Perubahannya bisa sampai 3.000 kali lipat. Wah, menarik sekali. Nah, dari sini apa yang kita bisa simpulkan teman-teman? Jadi biji sesawi ini menjadi perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus mengenai kerajaan Allah. Nah, kecil pada mulanya. Namun Tuhan memberikan pertumbuhan. Nah, bukan hanya pertumbuhan pada diri sendiri, namun pertumbuhannya juga bisa berguna bagi orang lain. Nah, tumbuhannya tadi pohonnya bisa besar, bisa membuat burung-burung bisa bersarang, membuat sarang di sana. Nah, bisa berguna bagi makhluk hidup yang lain. Biji sawi sangat kecil, namun jangan dianggap remeh. Hal-hal kecil karena segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Demikian juga kerajaan Allah. Nah, kita komparasikan, kita bandingkan dengan kerajaan Allah. Juga dimulai dari hal yang kecil. Bukankah Yesus mulanya hanya memanggil 12 murid? Nah, kita mengenal ya murid Tuhan Yesus ada 12 gitu. Tapi kita lihat dampaknya sampai sekarang. Kekristenan itu bisa kita dengarkan, kita bisa mendengar Injil, kita bisa mendengar firman Tuhan, mengenal tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus, tentang Mesias itu bahkan bisa sampai mengubahkan dunia. Dari yang hanya 12 murid bisa mempengaruhi seluruh dunia. Dari yang hanya 1 biji sawi yang kecil bisa menjadi pohon yang besar. Apa yang kita bisa terapkan dari bagian ini, teman-teman? Kalau begitu, jangan menganggap remeh hal-hal yang tampaknya kecil dan sederhana yang sudah Tuhan berikan. Karena di dalam Tuhan, segala sesuatu bisa dijadikan berguna. Tetap bersandar pada Tuhan supaya menghasilkan pertumbuhan yang baik, sehingga bisa bertumbuh dan berkembang sebagaimana biji sawi. Nah, jadi kita bisa mencontoh biji sawi tadi. Tetapi poinnya yang memberi pertumbuhan siapa? Ya Tuhan sendiri, anugerah Tuhan. Nah, yang memampukan anak-anak bisa terus bertumbuh. Anugerah Tuhan yang membuat biji yang kecil tadi bisa bertumbuh 3.000 kali lipat menjadi pohon yang besar. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kita. Teman-teman mungkin masih kecil-kecil ya, masih anak-anak, mungkin masih SD, ada yang mungkin masih TK gitu. Jangan menganggap remeh, aku kan masih kecil, aku masih anak-anak. Jangan menganggap remeh teman-teman ya. Saya kecil, saya sederhana ini, saya bisa jadi sama seperti biji sawi yang kecil. Jadi enggak apa-apa, sekarang memang kecil gitu, tapi teman-teman masih terus bertumbuh. Nah, mari kita bersandar pada Tuhan. Dalam pertumbuhan kita berdoa, membaca firman Tuhan, kita menerapkan firman Tuhan supaya semakin lama semakin menjadi pohon sesawi yang besar tadi. Pohon sawi yang besar artinya apa? Menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang bertumbuh serupa dengan Kristus, yang kemudian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sedikit activity teman-teman nanti bisa dilakukan di rumah ya. Sekarang coba pikirkan 5 hal apa yang aku sukai dari diriku. Atau teman-teman bisa tuliskan hal positif apa, temukan ya hal positif apa yang ada dalam diriku ini. Nah, misalnya, oh aku itu pinter main bola, oh aku itu jago untuk memasak, suka bantuin orang tua masak, atau oh aku itu suka bantuin menyapu, oh aku itu suka apa ya, misalnya bantuin ngomong adik. Nah, hal-hal positif apa yang ada dalam diriku? Teman-teman temukan ya. Atau bisa di list, atau nanti bisa dibuat seperti ini teman-teman. Nah, I love me. Jadi teman-teman nanti gambar di kertas ya, pohon, ada gambar hatinya begitu, bisa bikin sendiri.
Lalu setiap hati itu tuliskan hal positif tentang dirimu, satu sifat yang baik yang ada dalam dirimu. Nah, ini menjadi modal utama kita, hal-hal baik ini yang kemudian kita akan serahkan kepada Tuhan. Jadi sekalipun saya masih kecil, bukan berarti saya diremehkan, bukan berarti saya tidak bisa apa-apa, bukan berarti saya tidak bisa berdampak bagi orang lain. Tapi bahkan ketika saya masih kecil ini pun saya punya hal positif yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Coba bayangkan, yang masih kecil saja sudah bisa memberi dampak positif. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah lebih besar, seperti biji sawi tadi. Nah, tentu akan dampaknya bisa menjadi lebih besar, bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Kalau misalnya dia merasa, aku kan kayaknya nggak ada yang baik dalam diriku, kayaknya nggak ada hal yang positif dalam diriku. Nah, teman-teman, jangan khawatir, tetap bertumbuh. Yang penting saya melakukan hal apa yang saya tahu itu baik untuk dilakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukanlah. Ya, jadi kalau belum menemukan ya it's okay. Mungkin bisa minta bantuan orang tua untuk atau kakak adik yang punya kakak atau adik punya orang tua, mama papa gitu ya, bisa tanya hal baik apa sih yang ada dalam diriku. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa dibantu melihat hal-hal baik apa yang ada dalam diri kita yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah, jadi kalau belum menemukan, minta tolong orang lain untuk membantu kita menemukan. Tapi kalau misalnya masih kesulitan, kayaknya aku nggak ada baik-baiknya. Jangan khawatir teman-teman ya. Tuhan Yesus itu tidak mungkin salah ya. Jadi kayak biji sawi tadi, kelihatannya kecil, kayaknya nggak berguna kayak gitu, tapi begitu sudah bertumbuh, pasti akan jadi besar dan berguna. Nah, sama dengan kita, sama dengan teman-teman ya. Sekalipun kecil, kalau misalnya saya belum tahu hal positifnya apa, tanya sama Tuhan. Tuhan, tolong dong tunjukkan hal baik apa yang ada dalam diriku. Kalau misalnya aku merasa selama ini tidak pernah melakukan hal yang baik, nah mulai sekarang teman-teman baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan, kemudian berdoa, apa yang teman-teman tahu di firman ini, apa yang menjadi perintahnya Tuhan yang teman-teman baca tadi, itu dilakukan. Ya, jadi kemudian akan menemukan, oh ternyata hal-hal positifnya ada gitu. Tuhan akan menolong, pasti ada hal positif yang ada dalam diri kita. Amin. Baik teman-teman, kita akan akhiri untuk bagian firman Tuhan ini, perenungan firman Tuhan ini. Jadi jangan lupa bahwa kita bisa sama seperti biji sawi ya, yang kecil. Kita masih kecil tapi bisa bertumbuh berkali-kali lipat, bahkan 3.000 kali lipat menjadi pohon yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat, terus bertumbuh, terus belajar menjadi anak-anak Allah yang kuat, yang hebat, yang kemudian nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing dengan setiap kelemahan dan kelebihan kami, hal positif yang Tuhan sudah taruhkan di dalam diri kami, yang kami boleh ketahui, yang kami boleh temukan saat ini, kami menyerahkan bagian itu kepada Tuhan, untuk terus semakin Tuhan sempurnakan, semakin Tuhan perindah supaya terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur belajar dari biji sawi yang meskipun kecil, tetapi kemudian ketika bertumbuh di dalam Tuhan, bisa menjadi besar, pohon yang bertumbuh besar, kuat, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu hidup kami pun menjadi sama seperti itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan jagai kami, pertumbuhan kami, berikan kami pertumbuhan yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih, berkati juga orang tua kami, papa mama kami, kakak adik kami. Jagai kami semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, kita sudah selesai ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun kita kecil, sering nggak dianggap, tapi percaya Tuhan selalu tidak melihat yang kecil maupun besar, karena kita semua anak-anaknya Tuhan. Nah, kita akan mempersembahkan persembahan kita yang sudah disiapkan. Kita mau sambil pujikan Ku Istimewa. Boleh katakan ku
kita sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu pada minggu hari ini, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur Tuhan bolehkan kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit pemberian dari berkat-Mu. Tuhan, Kau sucikan agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekolah minggunya sudah selesai. Tetap jaga kesehatan adik-adik semua. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.